warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan melakukan observasi terkait tugas mata kuliah psikologi agama dengan judul Pengaruh Agama Terhadap Kesehatan Mental Pelajar pada Proses Pembelajaran, yang berlokasi di Pondok Pesantren Ismul Azam, Kampung Pule, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Oke, sekarang kita akan mencari narasumber untuk ditanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang akan kita lakukan. Assalamualaikum. Boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh Kak. Kita lagi ngelakuin sebuah penelitian atau observasi terkait dengan tugas kita semua ini. Jadi saya minta waktunya untuk mempertanyakan beberapa pertanyaan. Bersedia? Bersedia Kak. Oke, kalau misalkan bersedia, kita bisa pindah ke tempat yang mungkin lebih enak buat ngobrolnya. Iya, boleh Kak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, dengan siapa? Nama saya Megatama Setiaji. Megatama? Iya. Ada di kelas berapa sekarang? Ada di kelas 3 Kak. Kelas 3, Iya. Oke. Terkait dengan pertanyaannya, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini tentang seberapa sih pentingnya peran agama dalam proses pembelajaran yang kamu lakukan selama ini. Contohnya, bagaimana cara kamu mengaplikasikan peran agama pada saat kamu tidak percaya diri atau sebagainya seperti itu. Jadi seberapa penting sih peran agama atau bagaimana peran agama terhadap pembelajaran kamu selama ini, gitu. Oke, kalau menurut saya sih sangat penting Kak. Mengapa? Karena pada dasarnya setiap agama itu mendorong penganutnya untuk bersikap optimis. Nah, untuk contoh penerapannya, kalau misalnya saya mau belajar, ambil teman-teman ya, itu pasti diawali dengan berdoa. Nah, dengan berdoa itu saya merasa lebih optimis untuk bisa memahami materi yang akan disampaikan oleh guru saya gitu. Seperti itu. Oke. Jadi mampu mendorong untuk memahami, ya, berusaha untuk mengembangkan potensi memahami dari berdoa tersebut. Jadi menambah kepercayaan diri lah gitu. Iya, gitu. Ada contoh lain? Contoh lain, ya contohnya saat kita wawancara seperti ini. Ini diawali dengan berdoa dulu. Karena saya grogi gitu. Grogi. Terus kalau misalkan pada saat kamu lagi nggak percaya diri, atau kan kita kan ada nih proses pembelajaran itu, di mana pembelajaran itu menghafal, dan ada fase di mana orang itu susah banget buat masuk. Ya, hafalan itu susah banget buat masuk. Nah, dari situ kan ada yang sampai stres, ada yang sampai putus asa dan segala macamnya. Banyak kasus-kasus seperti orang-orang yang mau ujian nasional kemudian tingkat stresnya meningkat dan segala macamnya. Menurut kamu ada nggak sih peran agama yang mengambil ranah positif terkait dengan permasalahan seperti itu? Sangat ada menurut saya. Ada. Iya. Contohnya seperti bisa diterangkan lebih lanjut lagi? Bisa ya, karena pada dasarnya setiap manusia gitu kan, apabila akan menghadapi suatu ujian, contohnya ulangan gitu kan, ulangan, pasti akan ada ikhtiar atau usaha ya. Nah, dengan usaha itu jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh disertai dengan berdoa, khususnya tawakal pada Allah SWT, itu pasti akan mendorong manusia itu untuk bisa gitu, walaupun pada kenyataannya ya nilainya jelek atau gimana ya Kak. Yang penting udah ikhtiar dan tawakal gitu menurut saya. Jadi mungkin koreksi kalau misalkan saya salah, mengambil kesimpulan bahwa yang penting ikhtiar dulu. Iya. Urusan hasil itu urusan Allah. Benar. Gitu. Iya, benar kan. Oke, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua ini saya ingin mempertanyakan tentang ada nggak sih pengaruh agama terkait dengan keberhasilan seorang pelajar dalam proses belajarnya? Oh, ada. Ada pengaruhnya? Ada sih. Nah, seperti apa itu? Seperti contohnya dalam proses belajar itu kita harus berikhtiar dulu kan, atau usaha dulu. Setelah usaha kita maksimal, kita udah melakukan ini itulah untuk agar hasilnya bagus. Di dalam agama yang saya pahami, kita harus bertawakal atau berserah diri atas hasil yang kita ikhtiarkan itu pada Tuhan. Kalau misalkan
hasilnya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah kita berusaha, berdoa juga, tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu kalau misalkan dalam sudut pandang agama itu seperti apa menurut kamu? Menurut yang saya pahami, agama yang saya pahami, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Jadi tetap terima aja gitu. Iya, karena pada hakikatnya setelah kita usaha dan bertawakal, itu yang menentukan kita berhasil atau enggaknya ya Allah. Jadi nggak stres mikirin wah saya tidak berhasil, nggak seperti itu. Enggak, kan udah bertawakal. Sudah bertawakal. Iya gitu. Baik. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah ditanyakan, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa peran agama ini punya tempat khusus dalam penyelesaian masalah dari apa yang dihadapi seorang pelajar dalam proses belajar, di dalam hatinya, di dalam pikirannya dan segala macamnya seperti itu. Bagaimana cara kita menyikapi sikap pada saat kita mulai merasa putus asa karena tidak bisa pembelajaran, bagaimana sikap cara kita berhasil dalam pembelajaran dan segala macamnya seperti itu. Ada tambahan lagi? Mungkin tambahannya ya, dengan sebab kita tawakal itu kita tidak mudah stres atau mungkin depresi apabila hasil dari ikhtiar kita gagal atau mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi usaha tanpa doa itu sombong. Iya. Doa tanpa usaha itu bohong. Seperti itu. Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita mencari narasumber yang kedua. Assalamualaikum, Adek. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Ya, kami sedang melakukan wawancara terkait tugas yang sedang kami lakukan. Boleh minta waktunya? Iya, boleh. Baik, kalau gitu kita cari tempat yang lebih enak buat ngobrol. Iya. Oke, boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Maulana Tafanisa, Dari kelas? kelas 9. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait tentang pentingnya peran psikologi agama dalam proses pembelajaran. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Seberapa penting sih peran agama dalam proses pembelajaran? Ya, penting karena saya melibatkan proses peran agama dalam setiap pembelajaran. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sebelum saya belajar, saya berwudu karena itu bisa membuat saya lebih percaya diri dan lebih fokus dalam belajar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada nggak sih pengaruh kuat terkait agama dalam proses belajar kamu? Ada, karena agama memiliki peran dan pengaruh yang sangat kuat dalam proses pembelajaran. Oke, boleh nggak sih kasih contoh apa pengaruh kuat agama dalam proses pembelajaran kamu? Pengaruh kuat dalam proses pembelajaran saya ketika saya frustasi, tidak percaya diri atau malas, saya biasanya melakukan sholat duha atau membaca Al-Quran. Karena sholat duha dan membaca Al-Quran berpengaruh sangat kuat kepada saya. Oke, ke pertanyaan yang terakhir. Kita tahu nih agama ini pasti punya peran khusus dalam setiap jiwa manusia. Apa efek yang kamu rasakan jika dalam proses pembelajaran? Ketika proses itu mulai timbul rasa tidak percaya diri atau rasa putus asa, pesimis, gitu. Apakah rasa itu akan membawa kamu ke arah yang lebih percaya diri atau bagaimana? Bisa kamu jelaskan sedikit? Saya memilih untuk percaya diri karena dengan saya percaya diri akan menimbulkan hal yang positif untuk saya. Oke, berarti kamu lebih memilih percaya diri ketika mulai timbul rasa putus asa, dan dengan rasa percaya diri itu berarti kamu yakin kalau kamu itu bisa. Baik, kesimpulan dari dua narasumber yang telah kita wawancarai bahwa agama memiliki peran yang sangat penting pada kesehatan mental seorang pelajar dalam proses pembelajaran, seperti saat mereka merasa
jenuh atau bosan, ya ketika mereka belajar, disitulah agama berperan untuk kembali membangkitkan semangat mereka untuk belajar. Mungkin sekian. Alhamdulillah, telah selesai observasi dari kelompok kami dalam pemenuhan tugas mata kuliah psikologi agama. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.